Sesuatu akan terjadi di Israel. Tanggal 1 Oktober yang akan datang ini ditandai dalam kitab Wahyu sebagai hari penghakiman, Yom Kippur, saat kitab kehidupan dan kematian, yang telah dibuka 10 hari sebelumnya, akan ditutup. Setiap tahun momen ini selalu datang, tetapi kali ini berbeda. Tahun ini, 3 peristiwa nubuat telah terjadi, semuanya selaras untuk menggenapi 3 nubuat akhir zaman. Yang pertama terjadi pada malam tanggal 7 September ketika jutaan orang di seluruh dunia menatap langit dan melihat bulan perlahan menjadi gelap hingga berubah menjadi merah darah. Itu adalah gerhana bulan total, yang oleh Alkitab disebut bulan darah. Namun ini bukan hanya fenomena astronomi. Ini adalah peringatan. Tanda ini telah dinubuatkan berabad-abad lalu. Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Hari besar dan mengerikan itu adalah waktu penghakiman, saat Allah akan menghakimi dunia. Tapi sedikit orang tahu bahwa ini bukan pertama kalinya bulan darah muncul di atas Israel. Mari kita kembali ke masa lalu. Pada 1948, bangsa Israel lahir kembali setelah hampir 2000 tahun dalam pembuangan. Dan pada saat yang sama, ketika mereka berdiri kembali sebagai bangsa, beberapa bulan darah muncul di langit. Hal yang sama terjadi lagi pada 1967, saat Perang 6 Hari, ketika Israel merebut kembali kota Yerusalem. Sekali lagi, bulan merah muncul di langit. Tandanya sangat jelas, setiap kali Israel berada di titik penting dalam sejarahnya, bulan berubah menjadi merah darah. Bulan darah membawa 2 makna. Di satu sisi, ia menandakan penghakiman, perang, kekerasan, dan murka Allah atas bangsa-bangsa yang memberontak. Di sisi lain, ia mengingatkan kita pada darah anak domba yang tercurah di salib untuk mengampuni dosa-dosa manusia, satu-satunya harapan kita untuk diselamatkan. Tanda ini juga berarti bahwa masih ada waktu untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Peristiwa nubuat ini muncul berulang kali dalam kitab suci. Rasul Petrus menyatakannya pada hari Pentakosta, dan Yohanes menulisnya dalam kitab Wahyu. Ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, terjadilah gempa bumi yang besar, matahari menjadi hitam seperti kain kabung, dan bulan menjadi seperti darah. Dalam penglihatan Yohanes, bulan darah bukan sekadar fenomena, melainkan tanda bahwa penghakiman telah dimulai, dan dunia harus menghadapinya. Setiap bulan darah adalah penanda dalam garis waktu Allah, dan yang terjadi pada tanggal 7 September tahun 2025 adalah peringatan. Namun tanda ini tidak datang sendirian. Beberapa minggu kemudian, dunia menyaksikan tanda nubuat kedua. 14 hari setelah bulan berubah menjadi merah, langit mengirim pesan lain yang mengguncang dunia. Pada tanggal 21 September tahun 2025, matahari menjadi gelap di tengah hari, sebuah gerhana matahari total. Selama 6 menit, bulan menutupi matahari sepenuhnya. Alkitab memperingatkan bahwa ini juga merupakan tanda penghakiman atas bangsa-bangsa. Yesus sendiri pernah berkata bahwa sebelum kedatangannya kembali, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan memberi cahayanya. Jauh sebelumnya, Nabi Amos juga telah menyampaikan firman Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di tengah hari, dan menggelapkan bumi di siang bolong. 2 utusan Allah, dipisahkan oleh berabad-abad, mengingatkan kita bahwa ketika matahari menjadi gelap di siang hari, itu berarti Allah akan bertindak. Dunia harus ingat, nasib manusia tidak di tangan pemerintah atau penguasa, tetapi di tangan Sang Pencipta. Sejarah telah membuktikannya. Pada 1914, sebelum Perang Dunia I pecah, gerhana matahari besar melintasi Eropa, tanda kegelapan besar yang segera datang. Jutaan orang tewas dalam perang paling brutal dalam sejarah. Baru-baru ini, Amerika Serikat juga mengalami hal serupa. Gerhana melintasi seluruh negeri pada 2017, dan 7 tahun kemudian, 2024, gerhana lain melintasi arah berlawanan, membentuk huruf X raksasa di atas negara itu. Banyak orang melihatnya sebagai peringatan terakhir bagi bangsa yang telah meninggalkan Tuhan. Kini, pada September tahun 2025, urutannya kembali terulang dengan sangat tepat. Pertama, bulan menjadi darah. Kedua, matahari menjadi gelap. Ketiga, keesokan harinya, tanggal 22 September tahun 2025,
datang titik balik musim gugur autumn equinox di Israel, saat siang dan malam sama panjang, 12 jam terang dan 12 jam gelap, keseimbangan sempurna yang segera berakhir, ketika kegelapan mulai menguasai terang. Momen ini menandai awal bulan ke-7 dalam kalender Ibrani, yaitu bulan Tisri, musim panen terakhir, lambang pemisahan antara yang benar dan yang jahat. Alkitab menjelaskan, panen adalah gambaran penghakiman terakhir, gandum orang benar, dan lalang orang jahat tumbuh bersama sampai waktunya dipisahkan untuk selamanya. Urutannya terlalu jelas untuk diabaikan. Bulan berubah menjadi darah, matahari menjadi gelap, dan keesokan harinya, kegelapan mulai berkuasa. 3 tanda nubuat ini terjadi tepat sebelum tanggal besar dalam kalender Allah, Rosh Hashanah, hari peniupan sangkakala. Pada tanggal 24 September tahun 2025, datanglah tanda keempat, Rosh Hashanah, tahun baru dalam kalender Ibrani. Tahun 5786 dimulai, sebuah siklus baru peringatan bagi dunia. Hari itu, Israel menjadi pusat perhatian dunia. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyampaikan pesan kepada seluruh orang Yahudi di dunia. Kalian tidak sendirian. Pada saat yang sama, lebih dari 35.000 peziarah berkumpul di Ukraina untuk menyambut tahun baru dengan doa dan nyanyian. Namun pusat sebenarnya adalah Yerusalem, di mana sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya berlangsung. 100 sangkakala ditiup bersamaan, dan suaranya disiarkan langsung ke seluruh dunia. Rosh Hashanah bukan hanya pergantian tahun, tetapi peringatan saat Allah menciptakan manusia. Pada hari inilah, menurut tradisi, Allah membuka kitab-kitab surga, kitab kehidupan, kitab kematian, dan kitab perbuatan setiap manusia. Itulah sebabnya pada setiap Rosh Hashanah, seluruh umat manusia diadili di hadapan Sang Pencipta. Umat Israel percaya bahwa pada hari itu, setiap orang diperiksa oleh Tuhan. Perayaan dimulai di rumah, ketika para perempuan menyalakan lilin. Di sinagoga di seluruh dunia, doa khusus dinaikkan, dan di tengahnya terdengar suara shofar yang menusuk hati manusia. Suara shofar itu dimaksudkan untuk membangunkan manusia dari tidur rohaninya, mengingatkan siapa dirinya, dan memanggilnya untuk kembali kepada Allah. Dalam Alkitab, shofar pernah meruntuhkan tembok Yerikho, membebaskan para budak, menyatakan kehadiran Tuhan, dan suatu hari nanti akan mengumumkan kedatangan Mesias. Karena itu, 100 shofar yang ditiup dari Yerusalem ke seluruh dunia menjadi tanda profetik yang sangat kuat. Hari itu juga menandai awal dari masa 10 hari yang menegangkan, disebut 10 hari kekaguman, waktu bagi setiap orang untuk merenungkan hidupnya, bertobat, dan bersiap menghadapi Yom Kippur, hari pendamaian, hari paling kudus. Pada Yom Kippur, mereka yang benar dicatat dalam kitab kehidupan, yang jahat dalam kitab kematian, dan yang ragu masih punya waktu untuk bertobat sebelum kitab-kitab itu ditutup. Rosh Hashanah membuka penghakiman, dan 10 hari kemudian, pada Yom Kippur, waktunya habis. Karena itu, keputusan Israel menyiarkan suara shofar ke seluruh dunia pada tahun 2025 adalah peringatan global, panggilan untuk sadar dan bertobat. Dalam tahun yang sama, dunia telah melihat bulan darah, matahari gelap, keseimbangan terang dan gelap, dan kini sangkakala Yerusalem menggema ke seluruh bumi, mengumumkan bahwa penghakiman sudah diambang. Pintu hitungan mundur 10 hari dimulai, menuju hari penghakiman, tanggal 1 Oktober tahun 2025, Yom Kippur, saat kitab kehidupan dan kematian ditutup. Kitab Imamat menjelaskan bahwa pada hari itu, Imam besar memasuki ruang Maha Kudus hanya sekali setahun, untuk memohon pengampunan bagi dirinya dan seluruh bangsa. 2 kambing jantan digunakan, 1 dikorbankan bagi Tuhan, 1 lagi menjadi kambing hitam yang menanggung dosa umat dan diusir ke padang gurun. Sementara itu, seluruh Israel menanti dalam keheningan, sebab pada hari itulah Allah menentukan hidup atau mati, berkat atau kutuk. Para nabi melihat bahwa hari ini hanyalah gambaran dari penghakiman terakhir yang akan datang. Nabi Daniel melihat tahta-tahta ditegakkan, sidang surga dibuka, dan kitab-kitab dibuka. Yohanes pun melihat hal yang sama dalam kitab Wahyu. Karena itu, Yom Kippur adalah latihan rohani bagi penghakiman terakhir, bayangan dari apa yang akan terjadi ketika Tuhan memutuskan nasib kekal seluruh umat manusia. Sampai hari ini, pada Yom Kippur, Israel berhenti total, jalan raya kosong, toko tutup,
televisi dan ponsel dimatikan. Selama 25 jam, mereka berpuasa dan berdoa untuk penyucian diri di hadapan Allah. Dan hari itu berakhir dengan tiupan panjang shofar, tanda bahwa penghakiman telah selesai. Namun sejarah membuktikan bahwa pada hari suci ini, hal-hal besar selalu terjadi. Pada tanggal 6 Oktober tahun 1973, tepat pada hari Yom Kippur, ketika Israel sedang berpuasa, Mesir dan Suriah melancarkan serangan mendadak. Itulah Perang Yom Kippur. Perang itu mengejutkan dunia, tetapi Israel menang melawan segala kemungkinan, bukti bahwa hari-hari suci Israel selalu bertepatan dengan peristiwa besar yang menggenapi nubuat. Karena itu, tanggal 1 Oktober tahun 2025 bukanlah tanggal biasa. Setelah bulan darah, gerhana matahari, titik keseimbangan musim, dan tiupan sangkakala, tibalah Yom Kippur, hari ketika pintu penghakiman ditutup dan keputusan Allah dimeteraikan untuk selama-lamanya. Jam nubuat terus berdetak, dan ketika Yom Kippur tiba, semua tanda sebelumnya akan bergema sebagai peringatan terakhir. Penghakiman telah datang, namun setelah hari itu, akan tiba hari pondok daun, hari sukacita dan pemenuhan seluruh rencana Allah.